Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Manajemen Strategi akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi PT Garuda Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan persilakan kepada teman saya untuk memaparkan materi masing-masing. Saya di sini akan menjelaskan tentang profil dan visi misinya PT Garuda Indonesia Airlines. Ya, tidak usah lama-lama, kita langsung ke topik pembicaraannya, topik pembahasannya maksudnya. PT Garuda Indonesia Airlines ini adalah perusahaan milik nasional BUMN yang terletak di Indonesia dengan memiliki pelayanan jasa full service di setiap penerbangannya PT Garuda Indonesia. Saat ini PT Garuda Indonesia Airlines memiliki rute domestik hingga internasional. Kemudian Garuda Indonesia juga memiliki jasa kargo pengangkut barang untuk kebutuhan pangan, logistik atau medikal untuk rumah sakit segala macam. Kemudian PT Garuda Indonesia ini sudah berdiri sejak lama. Saat ini PT Garuda Indonesia telah memiliki setidaknya 169 unit armada mereka dan melayani rute dari Sabang hingga Merauke untuk rute domestik. Kalau internasional, mereka telah memiliki banyak rute seperti Hong Kong, Jepang, Australia, Arab Saudi, bahkan benua Eropa. Saat ini Garuda Indonesia telah memiliki setidaknya staf-staf profesional di bidang penerbangan PT Garuda Indonesia Airlines ini. Garuda juga telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan jasa pengiriman barang seperti JNT, JNE, dan lain-lainnya jasa pengiriman. Garuda Indonesia ini telah melayani hampir 1.000 penerbangan setiap harinya dan memiliki jam yang cukup panjang, cukup banyak, itu 24 jam per hari. Itu biasanya PT Garuda Indonesia melayani rute domestik hingga internasional dengan armada yang mereka andalkan itu Airbus dan Boeing mereka untuk rute luar negeri atau bisa dibilang rute internasional. Untuk rute domestik sendiri mereka selalu mengandalkan armada mereka yaitu Boeing 737 dan Airbus A330 untuk beberapa rute tertentu saja. Sampai saat ini Garuda Indonesia setidaknya sudah melayani banyak penerbangan dan memiliki frekuensi penerbangan yang cukup banyak. Sekian terima kasih. Visi dari PT Garuda Indonesia sendiri untuk membangun dunia penerbangan yang handal kepada seluruh dunia dan memberikan layanan full service kepada pelanggan PT Garuda Indonesia dengan keramahan Indonesia. Kemudian untuk misinya PT Garuda Indonesia Airlines ini untuk membawa bendera Indonesia dan nama baik Indonesia ke mata dunia guna untuk menunjang perekonomian Indonesia, dunia pariwisata Indonesia, dan membantu memperkenalkan kebudayaan Indonesia di mata dunia. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang tujuan dari PT Garuda. Tujuan utama dari PT Garuda Indonesia yaitu menciptakan kepuasan pelanggan, menghidupkan kembali kebudayaan perusahaan, memperluas anak perusahaan, dan menambah penghasilan dari perusahaan PT Garuda. Oke, materi berikutnya yaitu mengenai strategi dari PT Garuda. PT Garuda Indonesia
adalah Garuda Indonesia yang mendirikan beberapa usaha strategis yang mendukung operasional, yaitu unit bisnis Garuda Sentra Madika dan unit bisnis Garuda Kargo. Demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, Garuda Indonesia mempunyai anak perusahaan untuk mendukung seluruh kegiatan dan diatur secara independen, namun tetap di bawah perusahaan induk dari PT Garuda. Saya akan membawakan materi tentang strategi PT Garuda mengenai sebelum pandemi COVID-19. Pendapatan perusahaan PT Garuda Indonesia sebelum COVID-19 mencapai 74 lebih triliun di tahun 2009 dengan total aset 72 triliun. Strategi pemasaran Garuda Indonesia dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan yaitu dengan 1. Meningkatkan frekuensi pelanggan. 2. Memilih terminal 2 untuk naik turun penumpang yang lebih nyaman pada terminal lainnya. 3. Menjadikan snack pesawat yang lengkap dengan berbagai pilihan minuman. 4. Makanan dan minuman ditawarkan dengan lamanya penerbangan. 5. Melayani penumpang dengan penuh keramahan. 6. Melakukan kerjasama dengan Singapore Airlines untuk promosi bersama dalam meningkatkan lalu lintas antar negara. 6. Melayani penerbangan umroh dan haji. Dan terakhir, pesawat yang terawat dalam hal keamanan. Baiklah, saya akan membahas tentang materi Garuda Indonesia setelah pandemi COVID-19. Nah, setelah maraknya berita pandemi COVID-19, penghasilan dari PT Garuda Indonesia menurun sekitar 33%. Maskapai penerbangan mulai melakukan efisiensi besar-besaran demi bisa bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19. Nah, cara PT Garuda Indonesia dalam menghadapi permasalahan itu yaitu dengan cara pertama memangkas gaji karyawan mulai dari level direksi, komisaris hingga staf demi menjaga arus kas perusahaan tetap lancar. Yang kedua, melakukan negosiasi dengan lessor untuk penundaan pembayaran sewa pesawat serta memperpanjang masa sewa pesawat untuk mengurangi biaya sewa per bulan. Yang ketiga, juga akan mengusahakan refinancing utang baik dengan bank dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat yaitu menurunkan biaya variabel penerbangan dengan mengoptimalkan frekuensi dan kapasitas penerbangan baik penerbangan domestik maupun internasional. Yang kelima yaitu menutup rute-rute yang tidak menghasilkan profit. Keenam yaitu mengoptimalkan layanan charter pesawat untuk evakuasi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri serta membantu proses pemulangan warga negara asing ke negaranya masing-masing. Yang ketujuh yaitu mengoptimalkan layanan kargo dengan mengoptimalkan proyek pemerintah khususnya yang terkait dengan penanganan COVID-19 melalui penghutan barang bantuan kemanusiaan, APD, obat-obatan, dan alat kesehatan. Yang kedelapan yaitu menunda kedatangan 4 pesawat Airbus A330 sampai 900 di tahun 2020. Yang kesembilan, mengembangkan hubungan internasional Amsterdam dan Jepang agar layanan Garuda Indonesia dapat menjangkau seluruh dunia dengan mengoptimalkan layanan interline. Yang ke-10 yaitu efisiensi biaya kurang lebih dari 15% dari total biaya operasional dengan tetap memprioritaskan keselamatan, keamanan penerbangan, pegawai, dan serta layanan. Baiklah, sekian presentasi dari